Hai semuanya, kembali lagi di The Book Elliot by Retri. Kali ini aku bakal ngebicarain tentang Court of Thorns and Roses. Di bukunya bagus banget. Dan ini adalah buku pertama Sarah J. Maas yang aku baca. Aku bakal ngebagi dua, satu part spoiler dan satu bagian non-spoiler. Jadi bagian pertama ini adalah non-spoilernya. Jadi ini nyeritain tentang Feyre, seorang pemburu di bagian Human Realm. Jadi ini landnya dibagi dua, yang namanya adalah Mortal Realms dan Fairy Realms. Nah, di sini kita belajar kalau sebenarnya fairy sama mortal itu sebenarnya nggak akur dengan satu sama lain. Sementara si Faye ini adalah seorang human, adalah seorang mortal, dan dia tinggal bersama keluarganya. Ada dua adiknya, dua adik cewek, dan ada bapaknya. Semenjak ibunya udah meninggal, dia banting tulang untuk menghidupi keluarganya, dan dia menjadi seorang hunter atau pemburu itu semenjak dia dari 14 tahun. Dia belajar untuk hunting itu dengan cara ngeliatin para hunter melakukan kerjaan setiap harinya. Kayak ada suatu saat Feyre ngebunuh serigala, dan serigala ini dia pikir bukan bagian fairy. Sebenarnya jadi fairy ini tuh bisa shape shifting kayak werewolf atau apapun itu jenisnya, ada wing atau apapun itu. Dan Feyre mikir, oh ini kayaknya serigala biasa aja, bukan termasuk fairy, jadi makanya dia ngebunuh. Dan udahlah, jalan untuk beberapa hari sampai akhirnya serigala yang datang ke rumah keluarganya Feyre. Dan itu dia tiba-tiba langsung ngancem untuk Feyre ikut sama dia ke bagian Fairy Realms ya, untuk masuk ke dalam Prythian. Jadi Fairy Realms ini namanya Prythian. Dan ya udah, mulailah di situ ceritanya. Ceritanya ini tuh sebenarnya menurut aku masih normal pace. Alurnya itu kita diceritain dari point of view-nya si Feyre. Untuk tiap karakternya, aku suka banget sama Feyre. Dia stubborn, dia keras kepala, dan dia tough juga, dan dia care banget sama family-nya. Walaupun sebenarnya family-nya itu sebenarnya agak nggak peduli banget kalau ya udahlah Feyre hunting, tapi asal dapat makanan ya udah. Mereka tuh bener nggak begitu menghargai kalau Feyre tuh udah berusaha sampai kayak gini, tapi nggak ada apresiasinya. Kita bakal ketemu banyak karakter dari Tamlin, Rhysand, dan juga Lucien dan Alice. Itu mereka adalah termasuk fairy-fairy-nya. Terus juga alurnya sebenarnya unpredictable. Aku nggak bener-bener kira banget sih sampai bakal, oh gini tuh ternyata. Oke, aku nggak bakal kira-kira sampai kayak gitu. Kalau kalian suka ada blood and pain, this is suitable for you guys. Suka sih aku bagian kalau baca buku fantasy yang ada bunuh-bunuhannya juga ada di sini, dan ada painnya juga di sini ada, dan juga sentuhan romansnya juga ada di sini. Aku gak bisa ngomong apa lagi, aku pengen ngomongin spoiler soalnya, dan rasanya pengen ngeluarin semuanya. Kalau kalian suka fantasy, high fantasy, this is such a good book for you, dan aku bakal rekomendasi ini untuk dibaca. Apalagi kalau misalnya kalian belum baca bukunya Sarah J. Maas, ini juga perfect buat jadi buku pertama kalian untuk baca bukunya Sarah J. Maas. Jadi kayaknya ini bagian non-spoiler partnya. Selanjutnya adalah bagian spoiler partnya. So, hati-hati ya. Cara, dan sekarang adalah bagian spoiler ya. Semua orang di Spring Court ini semua itu juga punya topeng yang menutupi wajahnya, dan kita nggak tahu kenapa itu kayak gitu pada awalnya. Dan juga Feyre juga mikirnya mungkin ini tradisi di sini sebenarnya. Si Feyre pergi buat nyari Suriel. Ada kejadian di sini which is ada naga kan. Si Feyre kan nggak bisa dong, ada 4 naga, dan Feyre sendirian cuman bawa pisau, dan dia teriak untuk dalam harapan supaya si Lucien ngebantu si Feyre. Tapi Lucien gak datang, yang datang malah adalah Tamlin datang nolongin si Feyre. Feyre-nya juga udah ngebunuh 2 naga pas si Tamlinnya datang, which is awesome. Dan di saat itulah sebenarnya kayak Feyre tuh udah mulai ngerasa, oh dia tuh sebenarnya baik. Akhirnya mereka tuh udah mulai terbuka di saat itu. Semenjak itu udah, kalau misalnya ada pembicaraan sesuatu, mereka santai-santai aja. Karena sebelumnya misalnya si Faye ditinggalin sama Tamlin berduaan aja tuh, Faye kayak aduh Gak, aku nggak bisa di sini kayak gitu. Karena nggak tahu kenapa, mungkin kayaknya sih Tamlin tuh intimidating gitu, dan Tamlin tuh orangnya berotot, terus dia gentle sih, dia baik banget sebenarnya, peduli sama orang-orang yang di Spring Court-nya, dan dia juga wild sebenarnya. Scene favorit di buku ini sebenarnya baik banget yang aku suka, mulai di Starlight Pool atau Jen. Feyre tuh kayak tercengang karena ngeliat, wah ini beneran nih, ini Starlight. Dan itu sih mereka cuma berdua sama Tamlin doang. Si Lucien tuh kayak ada di sisi lain gitu. Kayak si Tamlinnya buka bajunya, buka kayak Feyre ngapain nih orang. Terus kayak yaudah yuk berenang yuk. Terus kayak enggak deh. Terus kayak takut gitu. Terus akhirnya Feyre-nya tiba-tiba kayak yaudahlah berenang aja deh. Terus kayak jebur, dan dia cuma pakai baju cuman pakai dalaman doang.
Cuman itu di situ Tamlin dideskripsikan kalau dia muscular banget badannya. Terus scene Great Ride. Ya, Great Ride. Nah, si Faye ini tuh sebenarnya nggak dibolehin sama Lucian atau Tamlin atau Alice untuk pergi ke Great Ride ini karena nggak boleh banget. Tapi dia nekat, keras kepala kan. Kita ketemu pertama kali namanya Risen. Aku udah duga nih kayak ini Risen ya. Jadi kan si Faye-nya udahin sama Faye yang lainnya, dan si Risen tiba-tiba dateng dan dia bilang kayak there you are, I've been looking for you. Kayak si Faye-nya kaget, ini siapa nih? Dan si Risen-nya bilang thank you for finding for me, enjoy the ride. Dan si orang yang ngegodain si Faye-nya itu langsung kayak pale dan nyadar kayak cuman kayak oh jangan-jangan nih Faye nih. Tapi pas di situ kan kita tahu Lucian tiba-tiba nemuin si Faye dan ngebawa balik si Faye ke rumahnya. Dan akhirnya si Lucian ngemerintahin si Faye buat jangan keluar kemana-mana, pokoknya stay di rumah aja sampai besok pagi. Cuman dia bandel seperti biasanya, keras kepala. Pas jam pagi kayak subuh atau jam 3 si Faye-nya keluar dan ketemu sama Tamlin. Oh my god, steamy scene is coming. Dan si Tamlin went wild. Dia jadi dirinya sendiri di saat dia ketemu lagi sama Faye. Si Tamlin ngegigit lehernya si Faye karena gak tahu kenapa juga, dan kayak Faye-nya sebenarnya agak pissed off banget. Esokannya si Tamlinnya buat ngebus kesalahannya itu dia ngirimin bunga-bunga dan lain-lain, which is so sweet kan. Kita udah tahu rahasia semuanya, udah kita tahu kebenarannya di balik semua itu. Kita tahu kalau misalnya Fairy Queen ini, si Amaranta ini tuh bener-bener jahat dan bener-bener jadi ngaturin semua Seven High Lords di Prythian dan jadiin minionnya dia, termasuk si Risen. Juga yang paling penting adalah di saat scene sebelum si Tamlin nyuruh Faye untuk pergi dari Fairy Lim ini karena udah bener bahaya banget dan balik ke rumah keluarganya. Terakhir yang paling penting adalah di saat Tamlin ngomong I love you ke Faye 2 kali. Sekali pertama setelah si Faye-nya udah tidur, dan 1 kali besoknya setelah Faye mau pergi balik. Dan Faye-nya tuh diam, nggak tahu mau jawab apa. Bilang dong I love you, bilang. Pas kita tahu tentang cerita curse-nya si Tamlin, kita tahu oh ternyata tinggal Faye bilang I love you itu udah selesai, tapi si Faye-nya nggak bilang I love you. Pas di Under the Mountain ini bikin jadi seru banget karena semuanya ketemu, tapi di sini Tamlinnya tuh kayak diem aja. Dan serunya di bagian ini adalah pas di saat trialnya. Ada 3 trial. Aku bayangin itu kayak lebih kayak Hunger Games sebenarnya sih, atau kayak Hunger Games dimasuk kayak Maze Runner gitu. Soalnya yang pertama kan kayak worm gitu, skillnya si Fairy itu emang bener-bener bagus banget loh. Camouflage dalam mud, dan itu tuh hebat banget sampai akhirnya si wormnya itu mati. Dan Risen ini adalah satu-satunya orang yang ngebet kalau misalnya si Faye ini tuh bakal hidup dan bakal win gitu loh. Tapi dan juga Risen ini adalah orang yang nolong Faye setelah si trial pertama ini, karena Faye itu bener-bener sampai dying sih sebenarnya, udah luka di mana-mana dan gak disembuhin sama sekali. Terus akhirnya si Risen datang, dia negosiasi ke Feyre kalau oke, aku bakal nolongin kamu, tapi dengan syarat kamu harus tinggal di Night Court selama 1 minggu. Akhirnya pas disembuhin, si Feyre tangan kirinya punya tato. Ternyata itu adalah binding gitu, jadi kayak tether gitu loh. Jadi kayak satu sama lain tuh connected. Jadi sebenarnya si Risen sama si Feyre ini tuh connected. Yang serunya pas di saat si Risennya tuh ngajakin Feyre buat jadi pasangannya buat pas di pesta-pesta, dan itu bikin kayak wow, oke. Dan juga pas Feyre-nya minum wine, di saat Feyre-nya goes wild dan nari-nari dan duduk di atas pangkuannya si Rhys, itu pasti bikin Tamlin cemburu. Wah, itu seru banget sebenarnya. This is so misterius. Pas kita pertama kali ketemu di Great Ride itu misterius banget, dan juga dia kayak arogan gitu, tapi dia tuh ada wibawanya yang bikin kalian kalau penasaran deh, gue pengen penasaran nih sama orang ini. Dan itu Risen tuh kayak bikin kalian penasaran ada apa sih dengan dia gitu loh. Beda sama Tamlin yang kayak oh ya Tamlin tuh kuat gitu-gitulah. Dan Risen itu yang bikin aku tertarik sebenarnya. Terus yang paling klimaksnya adalah di saat trial ke-3, which is tuh pas udah bener-bener trial terakhir. Di sini Feyre tuh harus ngebunuh 3 innocent fairies. Konfliknya dia adalah dia harus ngebunuh 3 orang ini demi keselamatan semua Prythian dan semua High Lords dan semua people yang ada di Prythian ini. Jadi kayak sebenarnya 3 banding banyak orang tuh ya nggak baik-baik banget gitu dia mikirnya.
Dan ya udah, Vera akhirnya ngebunuh orang pertama, orang kedua, dan akhirnya orang ketiga pasti buka adalah Tamlin. Itu kayak Tamlin, no. Vera udah kayak ketakutan setengah mati kali ya. Terus ya udah, Amanata tahu kalau sebenarnya Vera tuh nggak bakal berani buat ngebunuh Tamlin kapanpun itu kan. Akhirnya dia sadar bahwa satu hal itu adalah Tamlin has a stone heart. Dia punya hati sekeras batu, asin like batu, bener-bener batu. Jadi Tamlin tuh punya hatinya, jantungnya itu batu. Jadi kalau dibunuh juga nggak ada bedanya. Vera ngetusuk jantungnya si Tamlin, si Amanatanya langsung marah dan kayak dia nggak terima kalau misalnya si Vera ini sebenarnya udah berhasilin semua tes